Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, bagaimana keadaan Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Sahabat YouTube, jika di video sebelumnya saya mengupload itu masalah ikan, tanaman. Nah, sekarang ini saya ingin membuat video bagaimana kita mengembangkan cabai, meremajakan cabai yang kita miliki. Jadi cabai-cabai kita itu apabila sudah berumur dan produksinya sudah mulai berkurang, maka kita perlu mengadakan peremajaan. Nah, ini salah satu daripada tanaman cabai saya yang ingin saya adakan peremajaan. Nah, ini sahabat YouTube, boleh sahabat lihat bahwa cabai-cabai saya ini sudah mulai berumur dan produksinya dari cabai itu sudah mulai berkurang. Inilah pohon cabai yang ingin saya mengadakan peremajaan, karena dari buah yang dihasilkan itu kurang. Jadi sahabat YouTube jangan ragu untuk melakukan peremajaan bibit cabai. Jadi kita kalau menanam cabai ini sahabat YouTube, kita hanya sekali nanam. Kita hanya sekali menanam, baru kita meremajakan aja, memperbanyak lagi. Jadi batang cabai yang kita potong ini jangan dibuang sahabat YouTube, tapi kita perbanyak kembali. Jadi kita pangkas. Jadi kita bisa perkirakan pemangkasannya mau dari sini. Yang penting ini mata-mata tunas ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita memangkas di mata tunas seperti ini. Kalau bisa kita memangkas di atas ini. Nah, kalau pohon ini nanti yang sudah kita buang, itu akan sudah kita potong, jangan dibuang. Kita remajakan kembali. Jadi saya potong ini mau saya tunjukkan di atas mata tunas. Ya, jangan ragu untuk memotongnya. Nah, kita ini banyak cabai-cabai kita. Yang kedua, kita ini meremajakan. Tak cetak. Jadi batangnya ini jangan kita buang, karena batangnya ini akan kita perbanyak. Nah, batang ini akan kita perbanyak. Kemudian kita potong lagi. Jadi ini mata tunas, sahabat YouTube, ini mata tunas. Jadi saya ambil di sini saja. Ini tergantung aja selera kita sahabat YouTube. Mau kita panjangkan kah? Mau kita pendekkan kah? Mau kita bikin boncil kah? Bonsai? Bisa, semua bisa. Kita bisa buat kreatif. Nah, jadi ini nanti sahabat YouTube dia akan bertunas, akan tumbuh tunas di sini. Nah, di mata-mata tunas ini akan tumbuh tunas. Nah, yang ini jangan dibuang. Jadi bisa kita manfaatkan kembali dengan memperbanyak. Jadi kita potong sesuai dengan keinginan. Nah, andai kata kita ini ke mata tunas, kita potong di sini. Nah, apapun begitu mudahnya sahabat YouTube kalau kita mau mengadakan ketahanan pangan di rumah masing-masing. Apa arti ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu seperti orang membuat benteng. Nah, membuat benteng untuk keperluan pertahanan supaya jangan mudah roboh dan mudah dihancurkan orang.
Nah, ini kita potong aja segini. Nah, jadi begitu mudahnya sahabat YouTube. Yang penting ada keinginan. Nah, itu mudahnya. Ini lagi kita potong, kita iris satu sisi aja. Yang ini cukup ya di bawah ini. Nah, begitu mudahnya wah sahabat YouTube. Jadi ini kalau saya gunakan penumbuh akar. Nah, saya gunakan penumbuh akar. Saya tidak pakai air, saya cucukkan aja seperti ini. Saya orangnya praktis. Seperti yang sering saya bilang, praktis ekonomis. Nah, sudah seperti ini, maka tinggal cucuk kasihkan wadah yang sudah kita siapkan. Nah, kita masukkan selesai. Tinggal kita kasih songkok. Begitu juga dengan ini. Kita masukkan ke perangsang akar. Perangsang akarnya juga tidak mahal itu, sahabat YouTube. Paling sekitar 30-an, 30.000, 35.000. Jadi daerah sana. Nah, ini selesai. Ada susahnya. Oh, ini ada seperti ini, jangan dipakai YouTube ya sahabat YouTube. Ini ada rusak, maka kita pindahkan. Tak perlu lagi kita kasih penumbuh akar. Kita masukkan kemari. Selesai. Tinggal kita kasih songkok. Nah, kita masukin songkok. Kita kasih karet. Yang penting ada keinginan, ada kemauan, dan ada kesempatan. Kesempatan itu membuatnya kita sahabat itu. Membuat kesempatan, peluang itu kita yang membuatnya. Bukan keadaan yang memberikan, bukan orang yang memberikan, tapi kita. Nah, begitu mudahnya, praktis. Nah, itu kita kasih songkok. Tinggal kita kasih songkok. Jadi tidak sampai waktunya 10 menit sambil santai-santai di belakang rumah. Daripada keluyuran tak tentu arah, hanya membuang-buang waktu. Tapi kalau kita keluar rumah ada yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, maka kita keluar rumah. Begitulah selanjutnya sahabat itu. Berapa banyak pun bibit yang kita bikin. Nah, selesai. Jadi tidak ada yang sulit. Yang sulit itu tidak ada keinginan sahabat YouTube. Yang sulit itu tak ada keinginan, tak ada kemauan, pasif, selalu berpikiran negatif, selalu mengeluh, tidak pernah mempunyai ikhtiar. Bagaimana cara kita menciptakan ketahanan pangan di rumah kita masing-masing. Nah, ini yang sudah saya remajakan sahabat YouTube. Nah, ini yang sudah saya remajakan. Ini hasilnya saya remajakan. Ini bekas saya potong. Ini
kembali. Nah ini tumbuh, sudah saya remajakan. Ini sudah saya remajakan. Jadi kita menanam apapun, bagaimana caranya kita menciptakan ketahanan pangan di rumah kita masing-masing. Nah, kita ciptakan ketahanan pangan di rumah masing-masing. Nah ini bibit jahe yang kita tanam 2 minggu, perkiraan saya mungkin ini sudah tumbuh daun. Ini pun seperti itu, sudah mulai tumbuh tunas. Nah ini sudah tumbuh. Betapa mudahnya, tidak gitu sulit. Asal ada kemauan, keinginan, apapun yang kita rencanakan, ini saya coba, apapun yang kita rencanakan akan kita laksanakan. Nah ini daripada ubi. Nah saya coba ubi, saya tanam. Mungkin sekitar 6, mungkin yang pahala ahli-ahli yang biasa menanam ubi tahu kapan dia akan menghasilkan ubi, karena saya baru mau coba. Nah gitulah sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Nah ini cabai-cabai saya yang sudah saya remajakan. Ini yang sudah saya remajakan, sudah banyak bunga, boleh sahabat YouTube lihat. Ini sudah saya remajakan juga, sudah mulai produksi kembali, mulai berbunga kembali. Jadi kita jangan pernah takut dan jangan pernah ragu kalau kita ingin maju, kalau kita ingin melangkahkan kaki ke depan, maka jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut akan kegagalan. Karena di balik satu kegagalan itu menanti suatu kesuksesan. Nah, kita sambil duduk-duduk di belakang rumah nyantai membuat kopi, ini pangan ikan. Jadi kita manfaatkan waktu kita dengan maksimal. Setelah itu, karena kita hidup di dunia hanya sekali. Hidup di dunia hanya sekali, lalu kita meninggalkan dunia ini lagi. Nah, ini bibit pakcoy yang saya coba juga tanam. Nah ini ikan yang sudah seperti sebelumnya sudah saya sharing juga di YouTube, di channel saya Pensiun dan Semangat Baru. Nah ini hasil yang sudah saya seleksi, yang saya bilang itu bahwa akan panen di bulan November. Ini sudah saya seleksi. Jadi dari hasil seleksi ini tadi, maka ember yang ketiga ini kosong, saya coba melihara patin. Saya bikin aneka ragam dengan memelihara patin. Nah, patinnya sedang sembunyi. Nah ini bibit ikan yang saya beli dulu dan saya gabung dengan ikan yang berapa ekor yang berkembangnya lambat, saya masukkan kemari. Nah ini daripada seperti saya bilang, ini ada ikan nila dan kini sudah mulai ada yang mulai besar. Ikan gurami udah mulai besar tuh yang di bawah. Jadi begitulah sahabat YouTube, dengan memanfaatkan perkarangan rumah tangga kita masing-masing, baik itu
pekarangan yang luas maupun pekarangan yang sempit, kita maksimalkan untuk menanam tanaman keperluan dapur kita masing-masing. Sekurang-kurangnya, kalau tidak secara keseluruhan kita sediakan di rumah tangga kita, minimal sebahagian dari kebutuhan rumah tangga kita sudah kita sediakan di pekarangan rumah kita. Dengan itu, mulailah tercipta ketahanan pangan di rumah kita masing-masing. Yang tadinya kita selalu membeli, sekarang kita sudah mulai memproduksi, sudah mulai menanam tanaman untuk kita ambil hasilnya untuk keperluan rumah tangga kita. Mulai hari ini, marilah kita motivasi diri kita masing-masing untuk mengatasi persoalan perekonomian rumah tangga, sehingga semua kebutuhan dari rumah tangga kita sudah kita sediakan di pekarangan rumah tangga kita. Dengan sahabat-sahabat YouTube mengikuti langkah-langkah ilmu yang saya sharing di video saya ini, mudah-mudahan harapan saya terciptalah ketahanan pangan mulai dari perkotaan sampai ke pelosok-pelosok negeri, sehingga menimbulkan masyarakat yang makmur, adil dan sentosa. Begitulah sahabat YouTube, dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat YouTube untuk mendukung channel saya ini dengan cara like, subscribe, and share. Dan keikutsertaan aktifnya sahabat-sahabat YouTube di channel saya ini, maka sahabat YouTube sudah ikut menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan ketahanan pangan di rumah tangga yang ada di negara ini. Mari kita bersatu padu untuk memberantas kemiskinan, untuk memberantas buta huruf. Mari kita saling bahu-membahu, saling bimbing-membimbing. Tak perlu kita saling caci mencaci, saling salah menyalahkan. Hanya sekadar komentar-komentar yang tentunya tidak akan membawa hasil apapun, yang hanya dapat kita ketahui dan mengetahui. Dengan cara kerja nyata bagi kita memperbaiki kondisi negeri ini. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.